Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji terkait hukum bisnis yang saat ini sedang booming. Bisnis online namanya Servupe. Kaitannya dengan hukum syariat, itu bisnis Servupe ini boleh atau tidak, legal atau ilegal. Untuk memulai pembahasan ini saya ingin mengutip ayat dalam Quran surat An-Nisa, kalau nggak salah An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua memakan harta di antara kalian semua dengan cara yang batil, kecuali atas berangkat dari transaksi yang saling ridho, dalam dari ayat ini saya ingin menggarisbawahi dua kalimat, dua kata. Satu al-batil, dua ridho. Tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali atas saling ridho. Batil dan ridho. Mawal batil, apa yang dimaksud batil ini? Dalam tafsir Al-Wasit dikatakan wal muradu huna kullu ma lam yubhi asyar'u akhdahu minal mali wa in tabat bihi an-nafsu kariba wal maisir wa thamanil khamri wal rishwah wa syahidiz zur wa sariqah wal ghasab wa nahwi dzalik mimma harramahullahu ta'ala. Jadi yang dimaksud batil artinya memakan harta orang lain dengan cara batil, itu artinya dengan cara yang tidak dilegalkan oleh syariat, dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Kaitannya dengan bisnis Servupe ini, itu masuk kategori transaksi yang batil. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah di dalam bisnis Servupe ini tidak ada kejelasan hukum, tidak ada kejelasan transaksi. Ini masuk transaksi jual beli, transaksi ijarah, transaksi jual atau apa? Ini nggak ada kejelasan. Satu. Nomor dua, bisnis Servupe ini menjadi bisnis atau transaksi yang batil gara-gara potensi gharar, potensi penipuan di dalam bisnis Servupe ini sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena pemilik dari bisnis Servupe ini sampai saat ini belum ketemu siapa. Bahkan kantornya pun letaknya di mana, kantor pusatnya letaknya di mana. Kemudian bahkan websitenya pun itu tidak terdaftar secara resmi. Jadi unsur gharornya, potensi gharar itu sangat besar sekali. Kemudian yang nomor tiga, kenapa Servupe ini masuk kategori transaksi yang batil? Karena ini nanti akan ada dua transaksi dalam satu akad. Akan ada dua transaksi dalam satu akad. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, transaksi pertama, member ini pembeli. Dia membeli akun kepada pemilik Servupe. Ini namanya transaksi jual beli. Masuk kategori transaksi jual beli B. Tapi kemudian member ini sebagai mustari, pembeli, itu harus menyelesaikan misi agar mendapatkan komisi, agar mendapatkan income. Nah, ini nanti bisa masuk kepada jualah. Jadi ada dua akad, ada dua transaksi dalam satu akad. Atau ada dua akad dalam satu transaksi. Jadi dia ada akad jual beli, di dalamnya juga ada jualah. Itu nggak boleh. Karena Rasulullah di dalam kitab-kitab itu al-bai'atani fi bai'atin ahadul buyu'i al-manhi anha. Dua transaksi dalam satu akad itu merupakan salah satu transaksi yang dilarang oleh syariat. Waqad warada an-nahyu anha fi salasati riwayah.
larangan ini ada berdasarkan kepada 3 hadis. Salah satunya mungkin yang saya baca di sini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah melarang 2 transaksi dalam satu akad. Jelas itu. Kemudian juga nomor 4, servupe ini bisa masuk kepada transaksi yang batil dengan alasan di dalam servupe ini nanti bisa masuk kepada transaksi yang ada syarat, yang ada syarat, bisyarti. Tasawurnya gimana? Tasawurnya gini. Member sebagai mustari itu membeli akun kepada pemilik servupe. Kemudian pemilik servupe mensyaratkan kepada member ini, pembeli akun ini untuk menyelesaikan misi-misi. Diperintahkan begitu. Berarti ini kan masuk syarat. Berarti bisyarti. Lah, bisyarti itu jelas dilarang. Masuk kategori yang batil. Di sini dikatakan haddatsani Umar bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syartin. Al bai'u batilun wa syartuh batilun. Jadi Rasulullah itu melarang transaksi jual beli yang ada syaratnya. Transaksinya batil, syaratnya juga batil. Ini. Jadi sekali lagi bisnis servupe itu masuk kategori bisnis yang batil dengan beberapa pertimbangan. 1, tidak ada kejelasan transaksi. Nomor 2, potensi unsur gharar, potensi penipuan sangat besar. Kemudian ini nanti akan ada 2 transaksi dalam satu akad yang itu dilarang oleh syariat. Kemudian nomor 4, bisa jadi ini nanti masuk kategori bai' bisyarti, jual beli, transaksi jual beli yang diiming syarat dan itu dilarang oleh syariat juga. Ini berangkat dari al-batil. Berangkat dari ar-ridho. Rasulullah sudah mengatakan bahwa innamal bai'u an tarodin. Innamal bai'u an tarodin. Transaksi itu harus berdasarkan saling ridho. Lah kata ulama, war-ridho khofiyun. Ridho itu merupakan amrun khofi. Suatu yang samar, yang tidak bisa kita lihat. Sehingga fa'tu biroma yadullu alaihi minal lafdi. Sehingga dibutuhkan bukti konkret yang menunjukkan bahwa orang itu ridho dengan cara mengucapkan lafal, yakni ada mengharuskan adanya ijab dan qabul. Harus ada ijab qabul. Ada serah terima secara ucapan, secara lisan. Praktek di dalam bisnis servupe ini tidak ada yang namanya ijab qabul. Kenapa kok saya memastikan tidak ada ijab dan qabul? Karena kedua belah pihak, satunya jelas, satunya majhul. Jadi membernya ada. Ini tugasnya untuk qabul. Tapi yang bertugas untuk ijab enggak ada. Jadi kalau dicontohkan kepada jual beli, yang membeli ada, tapi yang menjual tidak ada. Nah, itu berarti tidak bisa di sini ada yang namanya ijab dan qabul. Tidak ada namanya ijab dan qabul. Karena pemilik bisnis servupe tidak ada, majhul. Sehingga tidak mungkin ada ijab dan qabul. Kemudian kalau kita semua berangkat dari bai'ul mu'athah yang tidak mensyaratkan tidak mensyaratkan adanya ijab qabul. Kalaupun toh kita berangkat dari bai'ul mu'athah dalam konsep Syafi'iyah, itu kan bai'ul mu'athah itu boleh dalam hal-hal yang mutakirrah, hal yang remeh. Pada kenyataannya orang itu untuk bisa menjadi member servupe kan harus bayar ratusan ribu bahkan jutaan, dan ini tidak masuk kategori muhtakirroh. Itu sangat berharga sekali. Jadi nggak bisa kita masuk lewat mu'athah kalau berangkat dari konsep Syafi'iyah. Kalau semisal kisah begini, kita berangkat dari rasa saling ridho, artinya uang member ini dibayarkan, penggunaannya untuk apa dipasrahkan kepada pemilik servupe. Berarti kita ridho dengan pengelolaan servupe untuk apapun.
Cuma karena keriduan ini berangkat dari transaksi yang fasid, maka itu tidak boleh. Karena ar-ridho an bai'il fasid nggak boleh. Ridho dari transaksi, ridho yang muncul dari transaksi yang fasid, yang tidak memenuhi syarat, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu tetap tidak boleh. Jadi ini hasil pengkajian saya dari terkait hukum bisnis servupe, itu masuk kategori transaksi yang batil, yang harusnya kita tinggalkan. Dan cuma hasil kajian ini sangat terbuka, sangat memungkinkan untuk berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga ini bukan hasil kajian yang mengikat tentunya. Wallahu a'lam bishawab.